Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Flame Project yang beranggotakan saya, Mikal Arezik, Saya Fazriza Pratama. Saya Rehan Fariza Putra Santoso. akan mempresentasikan hasil dari laporan kami yang berjudul THK dari MyTelU. Next. Pendahulunya itu penginputan THK hanya dapat dilakukan sebelumnya itu penginputan THK itu hanya bisa dilakukan dari website yang memiliki keterbatasan aksesibilitas dan efisiensi. Untuk itu kami meningkatkan untuk itu kami melakukan integrasi penginputan THK ke dalam aplikasi MyTelU. Untuk laporan yang pertama yang step 1, next. Hasilnya adalah bahwa pertama kali itu kami menyebarkan kuesioner mengenai penggunaan input THK. Hasil kuesioner itu menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mengalami kesulitan dalam proses input THK melalui website dan menyambut positif ide pengintegrasian ke aplikasi MyTelU. Oke, next. Next, ini untuk yang step 2 dan 3-nya, memahami fungsi bisnis dan memahami prinsip desain UI. Di sini kami sudah menentukannya untuk yang pertama proses bisnis keseluruhan, lalu yang kedua next requirement sistemnya ini, lalu yang ketiga mental mode pengguna sudah disusun seperti ini, lalu yang keempat tes analisis dan yang nomor 5 konseptual modelnya seperti ini. Lalu untuk yang sketch desainnya seperti ini. Kayak homepage, lanjut. Untuk form pengajuan, lanjut. Dashboard riwayat. Dan di sini bagian admin panel kami membuat page baru yang itu admin panel. Yang mana untuk penggunaan user dari adminnya yang bisa mengaccept dan decline. Lanjut. Dan yang terakhir itu desain standar dan style guide. Oke, lanjut. Oke, di sini kita masuk ke step 4 dan 5. Di sini ada proses desain UI. Ini kita sudah membuat mockup aplikasinya. Yang pertama itu ada bagian homepage, yaitu navigasi ke fitur utamanya. Di sini sudah terlampir. Selanjutnya ada bagian form pengajuannya. Ini untuk input detail kegiatan dan unggah bukti. Selanjutnya ada dashboard riwayat untuk menampilkan daftar pengajuan THK dan statusnya. Selanjutnya ada admin panel, halaman verifikasi pengajuan THK oleh admin. Nah, ini untuk justifikasi desainnya. Yang pertama itu ada tampilan minimalis agar tidak membingungkan pengguna. Terus ada notifikasi real time untuk transparansi proses validasi. Selanjutnya ada status berwarna, yaitu biru itu untuk status baru, hijau untuk disetujui, dan merah untuk ditolak. Selanjutnya ada komponen UI. Selanjutnya itu adalah kita menjustifikasi bahwa komponen UI yang familiar bagi mahasiswa untuk kemudahan pengguna. Nah, untuk step selanjutnya yaitu step 6 dan 7. Kita di sini melakukan perbaikan pada mockup kita yang sebelumnya. Yang pertama itu kita membuat pop-up konfirmasi setelah klik simpan dengan gambaran desain seperti ini. Selanjutnya kita memperbaiki bagian tombol tanda tanya untuk menampilkan informasi kuota dan jadwal THK dengan desain seperti berikut. Selanjutnya kita memiliki fitur site customizer yang dimana dia memiliki fungsi untuk mengubah layout, warna latar, dan gambar latar dengan desain sebagai berikut. Selanjutnya kita memperbaiki bagian pembagian form menjadi beberapa langkah, yaitu step by step-nya dengan desain sebagai berikut. Nah, ini untuk justifikasi desainnya. Yang pertama itu adalah pop-up sebagai konfirmasi input data oleh pengguna, tombol tanda tanya untuk memberikan informasi tambahan secara cepat, site customizer untuk meningkatkan kenyamanan dan personalisasi tampilan, dan form step by step untuk memudahkan pengisian di layar kecil, seperti di smartphone dan perangkat-perangkat mobile lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahen. Oke, jadi untuk di step 8 dan 9 ini merupakan analisis desain teks dan pesan serta feedback, guidance, and assistance. Di mana pada step 8 dan 9 ini merupakan step final dari desain yang telah kami buat.
Jadi untuk justifikasinya yang pertama, pemilihan teks dan microcopy atau readability dan task support meliputi label jelas dan familiar yang memuat nama kegiatan, tanggal, unggah berkas, kemudian tombol aksi spesifik seperti simpan dan atur ulang. Kemudian ada feedback yang memuat berhasil diajukan ataupun file terlalu besar, maksimal 2 MB. Nah, kemudian yang kedua ada feedback, assistance, dan error handling yang meliputi yang pertama, feedback langsung setelah aksi, kemudian yang kedua, validasi form sebelum submit, tanggal valid, file valid, semua field wajib diisi. Yang ketiga adalah error message yang actionable. Yang keempat ada assistance, ini asisten ini memuat pop-up yang muncul untuk melihat informasi tentang kuota THK. Oke, next. Nah, di sini sesuai yang sudah saya bilang ini merupakan final design dari kelompok kami. Di sini ada tampilan utama. Yang pertama ini yang paling pojok kiri merupakan tampilan homepage-nya atau bisa dibilang ini untuk mengakses fitur TAK yang berada di berandanya MyTelU. Kemudian pada gambar yang kedua atau di tengah ini berisi ringkasan total TAK yang sudah diajukan atau bisa dibilang ini merupakan TAK dari user yang sudah ada di aplikasi. Kemudian yang ketiga, adanya penambahan tombol aktivitas yang berbentuk tanda tambah untuk input TAK baru. Next. Kemudian di sini ada tampilan form inputnya. Di sini sudah tertulis lengkap. Ada fieldnya untuk yang pertama nama kegiatan, tanggal penyelenggara, bukti kegiatan yang berupa upload file sebagai buktinya. Kemudian ada kategori TAK-nya juga. Next. Nah, ini merupakan feedback langsung setelah aksi, yang mana pop-up ini muncul setelah user menekan tombol next di saat pengisian form. Pop-up ini muncul ketika misalnya kita bisa di next sebentar, di preview sebentar, maaf. Nah, ketika kita menekan next pada step yang contohnya pada gambar yang pertama, nah maka akan dimunculkan feedback aksi seperti yang di slide yang tadi. Oke, next. Next lagi. Nah, ini merupakan feedback langsung setelah aksi juga, yang dimana pop-up ini muncul setelah user menekan tombol kembali ke halaman utama atau bisa juga tombol back pada smartphone-nya user. Yang dimana di sini juga mengkonfirmasi lagi apakah Anda yakin ingin keluar tanpa menyimpan. Jika sudah yakin bisa dipilih sudah, dan jika belum maka bisa dipilih belum dan akan ngedirect ke form pengisiannya lagi. Next. Kemudian ada validasi form sebelum submit. Nah, di sini juga kita menegaskan kembali apakah user sudah yakin dengan data yang sudah diinputkan. Jika sudah, bisa klik sudah dan akan stepnya selesai. Dan jika belum, maka akan didirect kembali ke halaman form inputnya. Next. Kemudian di sini ada penambahan error message and actionable, di mana kita harus menyetujui dulu syarat sebelum mengisi form TAK-nya lebih lanjut. Jika tidak diisi, maka kita tidak bisa mengisi form tersebut. Oke, next. Kemudian ada untuk asistensinya, di sini jika kita menekan pada tanda tanya di formulir masukan, maka akan muncul pop-up yang berisi informasi tentang kuota TAK ya, yang meliputi sisa kuota TAK harian seluruh mahasiswa dan sisa kuota input TAK harian dari user itu sendiri. Oke, next. Simpulan dari proyek ini yaitu integrasi fitur penginputan TAK ke dalam MyTelU akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan mahasiswa dalam melakukan pelaporan aktivitas non-akademik. Dengan desain UI yang terstruktur, microcopy yang jelas, serta feedback dan asistensi yang kontekstual, pengguna dapat menyelesaikan tas dengan lebih cepat dan minim kesalahan. Oke, next. Untuk penjelasan paper prototyping dan storyboardnya itu bisa dilihat dari gambar ini.
Untuk alur yang pertama itu, user itu dia memencet aplikasinya lalu masuk ke dalam aplikasi MyTellU. Lalu memilih menu eh, input THK. Lalu selanjutnya masuk ke step kedua yaitu masuk ke dalam dashboardnya THK. Bisa dilihat dari gambarnya. Lalu setelah itu user itu menekan tombol menu utama di sudut kiri atas. Lalu setelah itu user menekan tombol masukkan yang berbentuk tanda plus yang di bawah menu beranda. Lalu lanjut ke step keempat yang mana user mengisi data-data yang diperlukan untuk menginput THK-nya. Lalu setelah itu lanjut ke step 5 yang mana user mensubmit data yang sudah dimasukkan tadi lalu memencet tombolnya. Yang terakhir itu step ke-6 yang mana setelah user menekan tombol submit maka halaman akan menunjukkan kepada laman riwayat yang mana langsung muncul nama yang baru saja diinput barusan. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.